Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah keterampilan dasar konseling. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah keterampilan dasar konseling. Untuk lebih jelas dan singkatnya, silahkan tonton dan simak video saya berikutnya. Di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kelemahan saya. Apa saja sih kelebihan saya? 1. Eksploratif dan petualangan. Biasanya saya memiliki dorongan untuk menjelajahi dunia dan mencoba hal-hal baru. 2. Fleksibilitas mental. Di sini cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan cepat beradaptasi dengan situasi baru. 3. Kemampuan belajar cepat. Saya mampu menyerap informasi dengan cepat dan memiliki kemampuan belajar yang baik. Dan yang keempat, kesadaran sosial yang berkembang. Maksudnya, di sini saya mulai bisa memahami isu-isu sosial dan lingkungan serta memiliki semangat untuk berkontribusi dalam perbaikan. Lanjut, kelemahan saya yaitu 1. Kurangnya pengalaman hidup. Saya belum memiliki banyak pengalaman untuk menghadapi berbagai tantangan dan keputusan hidup yang besar. 2. Rentan terhadap gejolak emosional. Emosional yang mungkin terjadi karena perubahan fisik dan hormon selama masa remaja saya. 3. Kurangnya kemandirian finansial. Saya masih bergantung pada dukungan orang tua atau belum memiliki pengelolaan keuangan yang matang. Dan yang keempat, kecenderungan untuk merasa tak terkalahkan. Terkadang cenderung merasa bahwa saya tidak bisa disalahkan dan sulit menerima masukan atau kritik. Apa saja yang harus saya lakukan untuk memperbaiki perilaku negatif dari kelemahan saya, yaitu dengan meluangkan waktu untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman, seperti membaca buku, mengikuti kursus, atau terlibat dalam kegiatan yang memperkaya wawasan. Selanjutnya, mempelajari teknik-teknik pengelolaan emosi, seperti meditasi, yoga, atau latihan pernafasan. Meningkatkan kesadaran diri dapat membantu saya mengelola gejolak emosional. Terus, menyusun rencana keuangan yang jelas dan membuat anggaran untuk memantau pengeluaran saya. Menginvestasikan waktu untuk memahami tentang investasi dan cara mengelola keuangan pribadi dengan baik. Yang terakhir, menghindari kecenderungan untuk merasa tak terkalahkan. Kenali bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan belajarlah dari pengalaman. Tetap rendah hati dan terbuka untuk pertumbuhan. Sikap atau kepribadian yang harus dimiliki konselor yang ada pada diri saya yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. 3. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Dan 4. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang keterampilan dasar konseling yang sudah saya pelajari. Opening. Apa sih opening? Opening adalah keterampilan atau teknik untuk membuka atau memulai komunikasi atau hubungan konseling. Contoh verbal. Konselor memberi atau menjawab salam, menyambut klien, dan mempersilahkan duduk. Contoh nonverbal. Konselor segera membuka pintu ruang konseling, jabat tangan, senyum dengan ceria,
dan mendampingi atau mengiringi klien. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Contoh, posisi badan, kontak mata, dan mendengarkan. Acceptance adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan klien atau konseli. Contoh verbal, 1 bentuk pendek, teruskan, terus, oh, ya, lalu, atau kemudian, ya. 2 bentuk panjang, saya pahami, saya menghayati. Contoh nonverbal, anggukkan kepala, posisi duduk condong ke depan, perubahan mimik, dan memelihara kontak mata. Restatement adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien atau sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Contoh, saya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, Bu. Tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Reflection of feeling atau pemantulan perasaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Contoh, klien, Pak, saya sudah belajar dengan giat sebelum menghadapi UN, tetapi nilai yang saya terima jauh di bawah yang saya harapkan. Konselor, sepertinya kamu merasa kecewa terhadap nilai UN yang Anda terima. Clarification atau klarifikasi adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Contoh respon klarifikasi, saya menyimpulkan bahwa kamu mampu mengelola keuangan sebelum menikah. Benarkah demikian? Paraphrasing atau parafrase adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Parafrase yaitu menyatakan kembali kata-kata atau pikiran-pikiran pokok klien. Contoh, seorang klien, dia tidak mengizinkan saya melamar pekerjaan itu, tetapi saya menginginkan pekerjaan itu, tetapi dia menggagalkannya. Sebenarnya dia hanya tidak membiarkan saya meninggalkan kota ini. Pesan utama dari seorang klien tersebut pada kalimat terakhir, yaitu ia takut berpisah. Parafrasenya adalah, apakah kamu merasakan bahwa ia sebenarnya takut berpisah denganmu? Sebagai penutup, bahagia bukan soal hidup yang sempurna, melainkan saat bisa menikmati dan mensyukuri atas apa yang telah diterima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Watching. Please subscribe.